Raos syukur kita dumateng asal dalam Allah Subhanahu wa taala di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dene wonten ing kesempatan dalu punika malam satu suro gitu nggih. Jadi cara nang filmnya malam satu suro sing metu niku sundel bolong wae. Tapi mboten mriki mboten malam satu suro sing metu apa? Bakar yang sapi turut alhamdulillah. Kula panjenengan saged hadir netepi undangan Sohibul Hajat Bapak Kadus lan sekaligus sebagai apa Mbak Suro sebagai pengundang nggih kula panjenengan niki atas nama Mbak Suro atas nama Pak Kadus double nggih. Jadi piyambake atas nama Mbak Suro sekaligus atas nama Bapak Kadus. Alhamdulillah kesanipun Gusti Allah saged hadir wonten ing menika majelis kanthi sehat wal afiat, kanthi keadaan mugi-mugi tetep iman Islam itu lan mugi pikantuk rahmat ridhonipun Allah. Amin ya rabbal alamin. Kapingkalipun selawat salam rahmat ta'dimipun menuju panjenengan senantiasa dipun limpah curahaken dumateng junjungan kita uswah kita Bendoro kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki dumateng keluarganipun, sahabatipun lan pendherepun ngantos dumugi akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, umat Islam semua yang selalu istiqomah dalam iman Islam, istiqomah dalam mentaati perintah Allah dan sunnah Rasulullah, kelak di yaumil akhir semuanya tanpa kecuali mendapatkan syafaat Rasulullah atas izin Allah. Amin ya robbal alamin. Para bapak ingkang kula hormati, sedaya para tamu undangan yang berbahagia, keparenga kawula matur wonten ing menika majelis minangka pengatur acara ingkang badhe dipun lampahi wonten ing dalu punika menawi ningali undanganipun panggih. Undangannya kayane niku rembug dusun nggih Pak nggih. Rembug dusun kali sekaligus milad niki ulang tahun Mbah Suro. Lah wonten ing acara menika ingkang badhe dipun lampahi setunggal pembukaan. Kaping kalihipun sambutan. Kaping 3 niku inti musyawarah. Kaping sekawan niki kultum utawi tawasul. Tendonganipun kula panjenengan sedaya wonten ing dalu punika hitung-hitung malam tahun baru ditutup kalian doa lan terakhir niki pemotongan kue. Nah niki sebagai simbol ulang tahun kelahiran warung makan utawi Mbah Suro. Menika acara ingkang badhe dipun lampahi supados acara saged berjalan lancar. Wonten alangan setunggal punapa sesuai keinginan kula panjenengan sedaya sebagai khususon warga masyarakat dusun Karangasari yang berkebetulan pada malam hari ini mungkin perwakilan karena bukan sedaya rawuh sing biasanya malam 1 Muharram niku tahun ini ramai banget Pak nggih teng lapangan Gunung Bawa kan kemutan nggih pawai opo terus kumpul lah. Dilala corona pokoknya menghilangkan semuanya lah. Aja mana ini peringatan kayak gue, peringatan pitulasan di orang anak, gampangannya kan gitu. Monggo panjenengan penggali sedaya Pak niki, Bang. Artinya apa nih nambah-nambah sedikit ya? Malas-malas sedikit kan berkobar lah nasionalismenya ya. Iya, jadi baru kali ini seumur hidup terjadi peringatan misterius, histeris dan sejarah ya. 17 Agustus tidak dirayakan oleh warga masyarakat. Ada apa dengan Indonesia? Tunggu saja tanggal mainnya. 1, 2 tahun, 3 tahun kita lihat bersama apa yang terjadi. Untuk itu monggo kita bareng-bareng buka supaya acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Kalian nggak usah memilih kitab. Kemudian penyuwun kula panjenengan kabeh wonten majelis menika dipun sembadani dening Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Bi marḍatillah wa li syafa'atir rasulillah sallu ya bin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il mu'minina amin. Atur nuwun. Dipun lajengaken acara ingkang nomor 2 utawi kaping kalih menika sambutan. Sambutannya niki loro Pak. Sambutan Sohibul Hajat saking Basuro kalian sambutan saking Pak Kadus Karangsari. Gandeng ceneng wong siji dadi ping pisantok ya Pak. Rangkep ya niku. Salajengipun sambutan saking Basuro sekaligus sebagai Bapak Kadus Karangsari. Monggo wekdal kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kiram, para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, dan semua undangan yang hadir yang saya hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmatnya yang pada malam hari ini. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat bisa berkumpul di atas rawa Bojong Rungga ini dalam acara yaitu rembuk api program pembangunan Dusun Karangsari yang akan dilaksanakan, terutama mungkin yang masih dulu di PR yaitu kelanjutan jalan makam. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Habib wa Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan semua merambah kita semua umatnya. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat yang akan mendapatkan syafaatul ummah ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Hadirin pada tamu undangan semuanya yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Yang pertama, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih sekali telah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Mudah-mudahan hadirnya Bapak semua dijadikan amal soleh, amal silaturahmi yang akan membuka pintu rezeki kepada kita semua. Yang akan disampaikan yang pertama yaitu ada beberapa yang dalam akhir-akhir ini akan menjadi program pembangunan, terutama kemungkinan yang terakhir kemarin sudah ada pengukuran lampu untuk di Rawa Bojong Rongga yaitu sebanyak 14 titik dan di sekitarnya, sehingga jumlahnya mungkin lebih dari 25 titik. Itu yang akan dibangun insya Allah sebelum tahun baru sudah selesai. Yang keduanya informasi untuk masyarakat terutama lingkungan Bojong Rongga. Mungkin sebagian sudah tahu dan yang belum tahu mungkin akan dikasih tahu, yaitu tentang turunnya SK wisata. Jadi bapak-bapak yang ada, terutama khususnya Bapak RT, Bapak RW dan lingkungan masyarakat di sekitar Rawa Bojong Rongga, bahwa saat ini SK Bupati tentang Bojong Tirta Indah atau wisata Bojong Rongga ini sudah turun. Jadi wisata yang ada di desa kita itu sudah berbadan hukum. Artinya kita semua tidak bisa melangkah sekehendak sendiri tanpa ada kesepakatan dari pemerintah ataupun aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan aturan-aturan itu sebenarnya kan untuk membangun, untuk memajukan masyarakat kita sendiri. Sehingga monggo kesadarannya terutama bagi lingkungan dan pelaku-pelaku usaha yang ada di Rawa Bojong Rongga ini untuk membuka hati, membawa pikiran. Kita bersujud, kita berprasangka baik aja kepada pemerintah yang akan menata, karena beliau-beliau itu di sana yang wawasannya lebih tinggi. Jadi Rawa Bojong Rongga ini sebenarnya nanti kedepannya akan ditingkatkan menjadi PAD desa yang lebih maksimal untuk kesejahteraan masyarakat kebanyakan. Jadi intinya kalau sekarang masyarakat kita terutama khusus Karangsari ya
mungkin 70% atau 60% orang mencari mencari ekonominya kan pergi ke Jakarta, pergi merantau, intinya mengejar uang itu keluar. Nah, kalau pola pikirnya pemerintah nanti bagaimana uang itu supaya datang ke tempat kita. Nah, salah satunya daya tariknya itu ya wisata itu. Bagaimana wisata itu akan mendatangkan orang-orang yang datang ke sini membawa uang. Yang tadinya uang kita kejar keluar kota, keluar daerah. Sekarang dengan adanya wisata yang akan tertata itu satu titik untuk mendatangkan orang-orang yang membawa uang ke sini itu untuk main di sini untuk menghabiskan uang. Jadi pola pikir itu yang harus kita tanamkan. Mungkin saat ini kita masih bisa, maksudnya saat ini kita hanya pelaku perubahan. Mungkin insya Allah anak-anak kita atau cucu-cucu kita lah yang akan menikmati program itu. Jadi yang kita siapkan itu ya satu amal soleh itu maksudnya niat kita yang baik-baik saja, niat kita amal baik, niat kita berjuang untuk kemajuan desa, untuk masa depan anak-anak putu kita gitu. Jadi niat pemerintah itu bagi seperti itu, menjadikan wisata itu ya untuk menarik investor, menarik orang yang punya uang untuk datang ke kita. Kita tinggal menyiapkan apa saja di sini nantinya bisa laku, apa saja yang di sini nanti bisa menjadi sumber uang. Itu program wisata yang satunya. Makanya mari kita dukung dan kita yakin bahwa itu hal yang baik. Kita harus sadar-sadarnya sehingga kita terjalin untuk kesepakatan kompak antara warga, pelaku bisnis dan pengunjung pun akan betah tinggal di desa wisata ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kalinya informasi mengenai, karena ini termasuk tahunan lah, kita masih punya PR, yaitu dari zamannya Bapak Idin kita akan melanjutkan pengecoran jalan ke makam Sirnaraga, dan alhamdulillah proposalnya sudah terbentuk, sudah jadi, dan Bapak RT sudah pada pegang semuanya. Mungkin penarikannya belum dilaksanakan, namun alhamdulillah ini sudah ada donatur yang memberikan 2 juta rupiah dari beliau, itu Bapak Awan PT Donatur Majenang. Itu beliau memberikan untuk pembangunan jalan kerabat Betot ke makam Sirnaraga. Yang ini dijadikan keputusan saat ini itu mau kapan rencananya, maka kesepakatannya mau dilaksanakan kapan, penarikan dari warga itu kapan gitu. Berpanen, kira-kira panen itu akhirnya tanggal berapa? September, kira-kira September. Ini kalau untuk Bapak RT, Bapak RW kesepakatan kira-kira kalau tanggal 5 September itu sudah dikumpulkan, kira-kira bisa enggak? Belum. Oh, belum siap. Tapi nanya Pak Kadus, itu tanah yang mau dibangun sudah sah belum dari masyarakat yang punya? Tanah yang mau dibangun itu sudah sah ya Pak? Sudah. Karena yang tanah yang sebelahnya itu sebenarnya tanah PDAM katanya, itu kemarin itu digali kacang dipacul itu karena yang menggarapnya. Ini atau pelaksanaannya nanti kita ngobrol dulu ke pihak PDAM, syukur-syukur beliau juga mau nambahin atau gimana, syukur. Karena jalan yang di depannya PDAM itu pun itu akan dilaksanakan pengecoran, yang mengecor justru dari pihak Desa Ujung Sari, bukan dari pihak perusahaan PDAM. Jadi nanti kita saling bantulah gitu. Kalau jalannya bisa sama Desa Ujung Sari, kemungkinan pihak PDAM pun memberikan jalannya. Kira-kira kesepakatannya dari Bapak RW, Bapak RT itu kira-kira pasnya tanggal berapa yang disepakati sekarang? Oh, biaya proposal itu Bapak RT kemarin yang tertulis itu 17 juta, di situ kurang lebihnya beranggaran. Biaya masyarakat itu dijatuhkan kepada Bapak RW itu donatur, jadi nggak mengikat, nggak memaksa itu, jadi untuk pemakaman itu. Ya.
Ikhlas. Anggur ditetapna ya disumbang nanti tangane. Ya syukur-syukur seikhlasnya tekan pampu. Ya kurang kan saweh maning terus ya. Karena pemakamannya tapi ke pemakaman isi mengeneng keri menjerenyong. Soalnya pemakaman kan orang rapi kan tanah rapi untuk Tapi pemakaman tinggal sendiri maning toh. Pemakaman tinggal sendiri. Yang orang sekitar Rabu di situ seding kira-kira 20 meter Kumaha ya jangan mangga. Nih, mereka shooting nih. Kesepakatan tanggal sabar kira-kira Tangan, apa keberatan? Apa kata? Tanggal Masuk 15 ban. September. Lambaikan tangan orang kuat ya. 15 September nanti siap dikumpulkan di bendahara ya. Di bendahara apa? ya Tapi panen kan main, sekitar September kan Ustaz. Awal September rapi lah panennya. Tapi anggaran sinari. Itu asli ubuyuran. nah iya daripada mengaring anaknya Anu akeh orang sih. ini kan masih menarik kan jadi orang awal Arab awal kan orang awal kan ribu Minimal 5.000 dawe. nah iya dia seikhlasnya tapi kan ya orang maksa kan otomatis kan anaknya biar rasa riku Iya, kalau barang-barang iki. Oh. Beda kan nggak seawalnya jujurnya dewe kan. jadi jaluk tapi secara halus ya gue lo daripada seikhlasnya kan jujurnya ya wis tangan lama nyonor paling apa di bawah itu September berarti nanti pengecoran itu Oktober. Keburu kebarang hujan apa enggak itu? Hujan. Sini siapa? Jadi habis panen berarti sekitar Agustus. Bapak Udin itu nanti kan kalau kita terlambat nariknya, nanti pelaksanaannya itu juga terlambat nanti kabar hujan. September ya sudah. Jadi pertengahan September kita mulai ngecor gitu ya. Iya, jadi mungkin tanggal 5, tanggal 10. Tanggal masjid tanggal 14. Oh, masjid berapa hari kira-kira ya? Seminggu. Seminggu. September akhir. Ya September akhir atau seminggu sebelum akhir September kayaknya udah bisa lah. Ya mungkin tinggal untuk kesepakatan penarikan mungkin sekitar tanggal 15 lah ya. Monggo Bapak RT mangke proposal yang sudah dipastikan itu tanggal 15 sudah ada hasilnya, mudah-mudahan berkumpul uangnya. Tanggal 15 nggak sepakat ya? Dikumpulkan di masing-masing RW. Nanti dari Pak RW kan dikumpulkan ke bendaharanya itu Bapak Warsito. Terutama ini mah untuk yang makam itu untuk RW 2 sama RW 3. Bapak Ratib udah datang. Oh iya. Asis. Oh iya. Ya hadir siap tanggal 15 berarti Pak RW ya? Oh siap datang. siap baik lagi madang siap habis Orang siap kan Bali. Iya, kedua kalinya ternyata rencana pernah dirembuk 6 bulan ke belakang nyata masalah kain. Tapi kan ayah penarikan nyata sanes sebenarnya sanes kesejahteraan kain ngumpul gitu nyata kangge fasilitas bagaimana nanti kita menangani mayit itu kita lebih enak lah. Nanti mungkin ingin punya ambulan, ingin punya alat pemandian yang lebih baik gitu lah nantinya itu dari dana yang dikumpulkan itu ya nanti sisanya itu mungkin untuk kesejahteraan Bapak Kayib karena dari pihak desa untuk tahun-tahun ini ternyata dari pemerintah itu tidak ada anggaran ke Kayib gitu nggak ada pengurusan ke Kayib jadi Kayib itu juga menjadi kebutuhan masyarakat gitu maka masyarakat yang mulai harus mandiri memikirkan itu dan itu akan ditarik mungkin kesepakatan Bapak RT kapan itu apakah mau bareng sama itu apa lain Orang yo Najis. rada dicoran yo.
Ya anggur barang udah di campur dulu teh. Makanya kadang-kadang ya aku jadi sebenarnya Riko. Iya, maksudnya kalau misalkan satu kali jalan kita dalam 3 tarikan itu kan mungkin bisa lebih simpel gitu. Berasnya ditarik. Taruh beras lah ya. Karena kalau dari Berat, RT 33 itu sebelum ditarik udah ngasih di sana, udah ada yang ngasih. Bapak RT Rosin itu udah ada dapat berapa? Kemarin anu Bapak Kayu itu kan cinta lebih itu udah ada, maka itu belum ditarik gitu loh. Malah kapan mau ditarik, kapan katanya tanya mau narik kapan gitu. Sebagian jadi ada yang seperti itu. Nanti kalau malah nggak ditarik malah dikira nggak jadi narik gitu. Monggo yang lain, katanya mungkin yang lain mungkin dari Bapak Bahrudin seperti itu, yang lainnya mungkin ada yang buat supaya masyarakat juga nggak keberatan gitu, terus program kita juga berjalan baik gitu. Bagaimana? Setengah jam lagi. Santai-santai saja monggo lah. Isi kurang iya, cai kopi apa naon? Kopi. Ah, ini tawaran mana? Enggak. Oh saya tahu, mohon ada nama kebetulan kan. Masih mohon buku tak. Nah hal-hal semacam itu perlu kurang ditingkatkan teh kedan gitu dah. Masa tinggal molanan seneng ngomong itu. Tetap bisa kita Jarang kayaknya paling kurang cara gue nendong. Jadi sing ngetusi keluarga. Ali nih. Sering-seringnya sih nangaring kon. Oh, nanti saya bisa masukkan itu. Eta makanya keadaannya terutama mungkin Imam Haji terutama MUI ayah yang MUI. Itu desa ayah pegawai. Langsung dijawab apa ya? Ini bulan ini sih. Nanti anak sing khusus juga apa namanya? Oh, nah masalah kan itu sih. Yang waton, yang lanang orang pada belum apa anu kepriwe. Ya rata-rata dua Belum pertanyaannya kan itu sambung rasa ya. antara untuk biasanya. Naon ku ya gue. Apa cenah? Ini informasi sedikit Pak. Iya lanang lanang. Kalau dari dulu sebenarnya penjelasan itu sudah dari Bapak ya, sekaligus MW Kecamatan malah itu menyampaikan. Cuma di kita itu kadang-kadang pelaksanaan. Jadi untuk kedepannya monggo Bapak Ibu, Bapak ya yang nanti ada keluarga yang meninggal dunia itu sesuai syariat Islam. Kalau memang itu keluarga nggak mencukupi, artinya kan biasanya kalau yang meninggal kakeknya itu biasanya punya anak ya perempuan. Nah itu nggak apa-apa kalau apa anak-anaknya banyak. Cuma kadang-kadang di sini kadang-kadang orang lain pun ikut ya. Nah ini nanti petugasnya ada keluarga yang mengamankan berarti Pak RT dan Pak RT setempat. Jadi misalkan ada orang yang meninggal berarti kalau memang laki-laki lebih amannya ya yang laki-laki itu bagus usulannya Pak. Itu usul syar'i. Tapi kalau memang keluarga yang mau mandikan kayak anak putunya perempuan itu nggak apa-apa karena masih mahramnya, berarti nggak apa-apa. Jadi intinya kalau memang itu yang menimba laki-laki yang mengurusi laki-laki itu kalau yang bukan keluarga yang mahram. Tapi kalau yang misalkan anak itu baru ngadus mas orang ini kayak ngadus ya, ini juga penyampaiannya harus hati-hati karena nanti ketika disampaikan ke forum masjid atau apa, kalau besok ada meninggal masjid laki-laki yang ngurusin laki-laki, tunjuk anaknya wadon perlu dingedusi ya kepindu ya. Nah ini karena kalau anak perempuan tetap boleh memandikan. Ya enggak, perempuan ya enggak, maksudnya anaknya juga batal. Kalau laki-laki sama anaknya enggak batal Pak. Dia enggak batal. Saya sama anaknya enggak batal gitu. Mahram ya, rutin. Insya Allah seperti itu. Jadi itulah yang bagus. Jadi usulannya mungkin ini yang di luar itu ya, di luar keluarga ya. Di luar keluarga yang mohon nanti kalau itu ya
jangan ikut memandikan. Gara-gara wis Ini sebenarnya ini program Bapak Imam ya, program kayu nih. iki ora bakal Hah? Program kayu ya. Ya ini makanya kayu itu harus didukung ya. Didukung ini karena di desa nggak ada. Pakaiannya kebetulan izin ya Pak. Ya ini ya insya Allah ya nanti disampaikan lah, disampaikan nanti. Ya enggak pakai ijang ya di masjid ya siap ya. benar kesalahan ya banyak. Tapi naik anak ini rasa Nah, Ya, ini naik anak. Udah saya sering nggak? manusia wis makro ini. Tinggal prakteknya aja ini Pak, tinggal prakteknya. Kadang-kadang praktek itu sulit daripada ilmu dan teori. Ini rata-rata orang Don saya nambah sedikit lagi. Di samping itu juga ketika itu Cara gue ini yang ya sedikit kurang main beda, sama beda itu, cerita. nah. Orang yang 7 bulan ya. datang Dulu kadang-kadang sering cerita, 7 bulan itu kadang-kadang didusi nang arah yang pirang-pirang, kadang-kadang kiyane kok melu ngedusi. keluarga itu You know betul, sampe iki. Nggih. Niku jandane ya ampun, sing ngedusi ki bojone tok nang kamar mandi. Aman-aman rambut abis-abis dideng-deng wong, susu dideng-deng nang wong, priwe iku. Seneng sing ngadusi ngene nom. Dan aku bingung. Ya. Karena kayak dulu kadang-kadang melayu bareng kaya adoh isin maksudnya lho. Kedusi wong wadon sing lagi adus. Kembenan tok sawadone sing nom maning umur 22 tahun metenge mikir-mikir. Menurut astagfirullahaladzim. Nah niki angger bisa niki ampun nggih kabeh ring dukun bayi niki nggih. Niki sekaligus malah dadi kemutan kula nggih. Nah, tuh jare karo bojone lah nang kamar mandi. Nah, dia naring kan aja. Nun sewu niki sebujune niki nggih. Niki ketika Naring karang sari tom yang pengen ngerti. Ngesu Sing nang ngedusi, bulan, gue kok bingung dukun danane. bayi didusi aja nang jaba. Ini pengen ngerti nang Kalau kan. rambutnya tuh dosa malu melu ngedusi kiai ini pas ini kan dari ngedusi ya jadi hilang bubar kabeh. Terus la ilaha illallah wa astagfirullah. Bok alhamdulillah. terakhirnya alhamdulillah Alhamdulillah, Bok. Adik kok sama satu karena kan. maning nyoy Terus monggo kangge perkaiman niki dandane mau napa samu diaturaken Pak Kadus sekaligus musyawarah. Keluarga Cuma tadi yang belum deal lagi Pak RT Badudin ya. tetap muter. Oke, pengen kami ya. Masjid makam kayin telu. Telu nggih. Telu penarikan. Sepisan dadi bagi telu gampang, Bob. Asal angel. Enggak, belum tarikan dari makam nanti. Iya nang nariknya sepisan bae dibagi telu, oleh sepiras berdua gue keren malah. Oh, 10.000 telu ngewu. 20.000 ya dibagi telu iku bae jenengan ora kesel. Oh, coba balik ngel. Narikan sepisan, yen nun sewu pagon iki narik kula sepisan tok, anak masjid, anak kaye, mana iki. Jangan awe sepira, gue. ini wis pengen Angger kepengen luwih akeh tambahe ing masing-masing tempat. Itu bae. Ini solusi tapi yang cocok ora ya butuh warga. ini cocok kan Narik sekali tapi untuk kepentingan bisa ngawin tiga ya masih gitu. wis telu lah rampung Nggih, nah niku monggo lah sebelum teknis Pak RT lebih pinter lah niku nggih. Jangan dianggap susah ya. Sama RT untuk RW 1 juga sama Bang RT ini ya. RW 1 juga ada nanti katanya untuk masjid juga persiapan. Jadi masjid dan perkayiman nih. Kalau makam juga mungkin kami ya. Berarti ya sama 3 kalau ada makam. Ini berhubungan lagi ya. Tambah lagi sholat kali lagi. Mumet. Niku monggo niku kan baru musyawarah sing gak ada undang-undang masalah tapi nggak makan pundil masih Mas ya. Berarti nggak makan pundil guys. Niki makan pundil berarti garis bawah khusus untuk warga RW 2 dan RW 3. Nggih. Berarti RW 1 teng Gunung Gong sih mboten melu-melu mriku. Nah niki berarti pun di garis bawah tadi teng Basurong pun di garis bawah. Din Terus yang musyawarah yang selanjutnya tadi yang perkaiman monggo teng mriki iki digodhog bareng-bareng Pak sebabnya baru terjadi karena desa tidak ada anggaran perkaiman kain dihilangkan bahasa kasarannya kain dihilangkan nang pemerintahan aku lo ngomong dan dihilang apa ora dianggaran aja dihilang padahal lo mati sebenarnya anak kira betul
Nggih, wong mati ngurusi wong mati kayak ngurusi bayi. Tapi di desa tidak dianggarkan. Berarti kalau seperti ini, warga masyarakat dusun yang punya wilayah yang berinisiatif untuk menganggarkan anggaran untuk kain Ubo Rampe dan selanjutnya. Seperti itu Ubo Rampenya. Dan alhamdulillah punya wacana di sini untuk ini ada setiap panen mungkin rendeng apa satu ini. Nah, ini terserah nanti di dusunnya apakah setiap panen apa diambil salah satu rendeng atau sabun. Nah, ini tuh. Nah, ini monggo kan musyawarah yang menentukan ini, Pak. Angger wis dimusyawarahkan hasilnya bersama, dilakoni bareng-bareng ke Pemda. Aja sampai mangke tenggriyo niku aduh luar usul lagi jauh yang mentah ya. Usulnya tenggriyo Mbah Suro sebagai kepala dusun membuka wacana untuk perkawinan karena kebetulan kayunya enggak ada. Terus sewu malih karena kayunya satu, kadang-kadang kayu sibuk ya ini bukan anak kiai-kiai sini kok gitu. Sing makili pakai ini tuh yang bagus ya. Terus kemarin juga ada cerita saya senang pakai sendiri. Kalau bisa mah kayu ini dibagi-bagi we setiap RW siji. Yang paling penting siji jujur 500. Bisa setiap RW siji kok sing kain penghulu siji. Ini ya cerita ini kan. Kemarin seperti itu yang saya tambahan. Kemarin saya dengan Mas Yusuf dengan Mbak Suro cerita kalau bisa itu per RW itu ada kayunya masing-masing. Terus satu, terus yang kedua khusus untuk masalah pernikahan kawin perkawinan juga ada. Jadi masa kayu kematian karo kayu. kumpul kabeh ini tokoh masyarakat, para bapak kiai, bapak RW ya, bapak RT diambil kesepakatan musyawarah untuk mensepakati hal yang terbaik. Ini kepripun ini wacana kemarin sempat cerita seperti itu Pak Kayu dengan saya dengan Pak Mbak Suro, Pak Abdul. Jadi misalnya sini ganang RW siji berarti RW siji sing ngurusi. Masalahnya kadang-kadang sehari bisa rong telu wong nggih. Oh ini bolak-balik dulu. Pakai anjar masuk jam kok. Iya betul aja. Valid datanya. Valid pas bisa. Makanya pakai ini, nek ketika ngomong pakai ini tambah nyoto deh. Ayo manya. Pakainya bayar. Pak Yusuf, Pak Yusuf. Jadi informasi terakhir seperti itu Pak Yusuf kemarin pas waktu meninggalnya ini Pak Bambang jelas kita. Ini bisa per RW sih karena mungkin beliau sibuk banget ya. Koma-koma dan banser sama apa sibuk banget. Iya, dengan ini bagian ini. Sing badhe sekaligus musyawarah niki perkaiman niki. Ngomong datar. Unek-unek Pak Kayin. Ini kalau misalkan sementara dididik Pak. Misalkan enggak ada yang itu sih udah jalan aja biasa seperti biasa. Tapi jangan mengeluh nanti misalkan di RW 1 ada, RW 2 ada, RW 3 ada. Ayo mesin D ya kita RW C. Ayo men D mana kita RW 3. Kan wong mati ora ngerti sini iki. Bareng-bareng. Ini kumpul. Coba-coba gimana? Oh iya. Tapi sekali ke masyarakat juga ini. Balik aja dan cepat saya. Tadi sepakati ku RT Nah, karena di tokoh-tokoh masyarakat kan ada apa? Jadi RSA kan ada di salah juga tokoh-tokoh masyarakat. Itu kan perwakilan RT setuju. Nanti sudah sekali tapi bukan berarti ini itu kewalahan ku pada meranan. Jadi itu yang menyadari. Bukan berarti ada kemudaran atau kalau sekalinya itu harusnya nambah misalkan kayu kematian teh di RW iya aya, di RW iya aya, di RW iya aya gitu. Enggak, Kalau kami lagi ditawarkan biaya masih tetap. Kalau penambahan biaya. yang seaya-ayanya tadi bersekiru kecuali pihak RW setempat gak bisa kebijakan sendiri gitu lah enggak sama RW dengarin setiap RW anak sangat dengar itu janggolan ini ya. RW-nya kok bisa ngasih 1 juta, RW-nya bisa 5 juta, malu karena kesuburan RW eta mungkin Ya bisa. pernah dipanen ya dilakukan mana RW-nya tapi di Gunung Gongkos itu Oh, lu dua jalan. Hari kemarin gunung di
Ini dulu saya ini itu yang dulu ya itu Sekarang Pak saya, RT Osin ya itu musyawarah perwakilan RT ya dulu disepakati Pak Yusuf sebagai KID. Cuma kan dia Mbak ini pun mandang berat dengan tugas dan jabatannya. Jadi makanya dengan saya kalian Mbak Suro cerita agar bisa dia mas setiap RW siji kayime gitu. Kayu meninggal ini maksudnya kayu meninggal. Tapi kalau kayu perkawinan beliau siap lah. Kalau kayu perkawinan udah lancar, jadi beliau tetapnya untuk khusus kayu kematian. Nah, ini monggo forum. Kayak pernikahan apa Yusuf? Tapi tidak disepakati bang, masalahnya Bakar waktu. tunjukkan bang. Iya ini sendiri nih gue, nyombong ibu kabeh kong. Ada pula buatan turun, buatan sakit dulu. Sebabnya bukan lagi, anaknya lagi nang sekolahan, kayak mana anak ini tinggal, kayak parah di nang sekolah ya ada deh. Kayak meninggal lawang mati ya. Ya monggo niki dipun sarang-sarang nggih Pak nggih. Niki monggo niki kedah dipun dilakukan makanya insyaallah kan niki makanya bisa roh niki kan dibagi 3 kayu 4 kayu berarti niki. RW 1 loro Tidak, telu. sampai Ter RW tunggal sinten, RW kali sinten,